Halo, sharing aku kali ini dari buku Art Lesson di bagian pasukan yang dipercayai hatinya. Di sini Tuhan Yesus membagi-bagikan kepada 3 orang pasukan, membagikan hatinya dan hati gembala kami kepada 3 orang. Lalu Tuhan Yesus berkata, orang yang pertama, kenapa dia tidak bisa menangkap hatiku dan gembalamu, padahal dia yang sepertinya sudah siap, karena sangkanya ia mengenal hatiku dan hati gembalamu. Orang tersebut menebak-nebak hatiku dan gembalamu, sehingga dengan kesombongannya yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan membuat ia tidak bisa kupercayakan hatiku dan hati gembalamu. Jadi kita nggak boleh menerima merasa bahwa kita itu bisa menerima hati Tuhan, merasa bahwa sekedar merasa bahwa kita bisa menerima hati Tuhan itu saja sudah menjadi sebuah kesombongan. Lalu Tuhan Yesus kembali berkata, orang yang kedua, jika engkau lihat orang tersebut bisa menangkap hatiku dan gembalamu, tapi kenapa tangannya gemetar? Karena jiwanya mulai menghimpit keinginan ilahinya. Hal itu membuat dia bisa kupercayai, tapi hanya sebentar saja, sebab keinginan jiwanya jauh lebih besar daripada keinginannya untuk kupercayai hatiku dan gembalamu. Kadang kita di kehidupan sehari-hari kita ngerasa bahwa karena kita masih hidup dan masih banyak kebutuhan, kita masih suka berpikir bahwa Tuhan, aku ada perlu ini, ada perlu itu, ada kekhawatiran yang masuk di jiwa kita, sehingga kita tidak bisa fokus untuk menerima apa yang Tuhan ajarkan, tidak bisa fokus untuk menerima jalan yang sebenarnya Tuhan sudah siapkan. Terus di sini disebutkan lagi bahwa Tuhan Yesus kembali berkata, orang yang ketiga, jika kau lihat dia juga bergetar, tetapi kenapa ujungnya dia bisa kupercayakan sepenuhnya hatiku dan hati gembalamu? Karena dia tahu semua bukan dengan kekuatannya. Nah, di sini disebutkan bahwa kita harus selalu ingat bahwa apa yang kita terima itu sebenarnya hanyalah kasih karunia dari Tuhan, bukan semerta-merta kita yang mempunyai kekuatan, tapi karena kekuatannya yang dari Tuhan. Nah, ketika jiwanya mulai bergetar, dia belajar seperti gembalamu, yaitu memotong keinginan jiwanya dan kenyamanan dengan rela membayar hatiku dan hati gembalamu dengan seluruh hidupnya. Ini sebuah hal yang seakan-akan gampang, tapi pada kenyataannya akan sangat-sangat sulit, karena memotong keinginan jiwa itu sangatlah sulit. Banyak sekali, karena kita masih ada di dunia, banyak sekali gangguan-gangguan yang bisa kita terima. Banyak sekali keinginan hati kita, apalagi kita melihat kanan kiri kita, misalnya kita melihat seseorang yang diberkati lebih, melihat orang lain yang bisa lebih sukses, itu bukan akan menimbulkan keinginan jiwa yang akan selalu berputar-putar, selalu mengganggu pikiran kita. Jadi memang itu hal yang akan sangat sulit, dan kita juga kita sebagai hamba-hamba Tuhan harus belajar untuk berserah diri sepenuhnya. Dan sering kali kita mendengarkan bahwa kita hanya perlu percaya saja. Jadi kita bisa tahulah posisi kita di mana, di orang pertama, orang kedua, ataupun orang ketiga, atau bahkan ketiga-tiganya. Jadi kita semua saling introspeksi, saling mengukur diri, mengingat bahwa kita ada di mana dan kita harus punya antisipasinya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.